Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan membuat soal ujian online yang mudah dan praktis lewat Android melalui situs quizizz.com. Nah, sebelum memulai bagaimana caranya, sebelumnya kita akan mencoba dulu ya, mengetes bagaimana sih cara menggunakan quizizz.com ini sebagai peserta. Nah, yang pertama kita mendaftar dulu ya melalui email. Nah, kita pilih sebagai siswa, lalu kita membuat akun. Akun kita harus diisi dengan data-data yang benar. Nah, ini adalah perumpamaan kita sebagai seorang siswa yang nantinya akan mengerjakan soal yang kita buat di quizizz.com tersebut. Nah, setelah selesai mengisi data, kita pilih. Di sini ada kelasnya mulai dari kindergarten atau TK hingga kelas profesional. Bahkan untuk kelas university pun juga ada atau universitas. Lalu kita tadi sudah memilih professional development ya. Lalu kita bisa masukkan kode permainan. Nah, kode permainan ini kita bisa meminta dari gurunya yang telah membuat soal di quizizz.com. Nah, tunggu sebentar ya teman-teman, agak loading. Nah, setelah kita mendapatkan kodenya, kita bisa mulai. Nah, di sini ada 20 soal. Nah, dari 20 soal tersebut nanti kita bisa mengetahui apakah soal yang kita kerjakan itu benar dan berapakah poin untuk siswa yang telah mengerjakan benar tersebut. Nah, jadi kita ngerjainnya terserah dulu ya teman-teman, karena kita ini hanya uji coba. Sifatnya uji coba kan hanya mengetes gitu, bagaimana sih hasilnya. Nah, setelah kita selesaikan, ini baru soal 17, ini soal 18, lalu soal 19, dan yang terakhir adalah soal ke-20. Nah, kita bisa melihat poin yang tadi telah kita dapatkan ya teman-teman, yaitu 5 jawaban benar dan 15 jawaban salah. Nah, poin ini kita bisa lihat di sini. Setelahnya kita bisa memilih ingin main lagi ataupun keluar. Nah, sebagai seorang siswa kita juga bisa melihat analisis soal-soal yang tadi sulit atau soal-soal yang tadi telah kita kerjakan dan memiliki tingkat kesulitan yang lebih. Kita bisa melihatnya di sini. Nah, cukup sekian uji coba pada quizizz.com ini sebagai siswa. Selanjutnya materi cara membuat soal ujiannya di quizizz.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursito. Hari ini kita bertemu dalam rangka pembahasan bagaimana cara membuat soal online menggunakan Android. Kita mulai ya. Kita awali dengan membuka Google Chrome. Kemudian kita masukkan aplikasinya. Jadi aplikasi yang digunakan adalah Quizizz di sini ya. Quizizz, kita masuk Quizizz. Ya, Quizizz ya, Quizizz. Nah, kita pilih yang paling atas, Quizizz. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita pilih Get Starter. Dari Get Starter, kemudian kita pilih akun saja. Seandainya kita sudah punya akun di sini, kita masuk akun di sini, dan kalau belum berarti daftar di sini. Sign up. Jadi kita masuk sini aja. Ada tidak akunnya? Ada. Jadi nama ini sudah pernah masuk di akun Quizizz. Setelah masuk di sini, langkah selanjutnya Quizizz ini menu-menu yang ada di Quizizz. Yang pertama adalah buat quiz.
temukan kuis, kuisku, hasil, kelas, koleksi, meme, pengaturan, dan seterusnya. Oke, kita lihat di pengaturan coba. Pengaturan seperti apa? Nah, seperti ini pengaturan. Ya. Bahasa, kita atur bahasa Indonesia. Ya. Kita langsung masuk di bagaimana cara membuat kuis menggunakan fasilitas Quizzes ini. Buat kuis. Nah, cara membuat kuis seperti ini. Kita ketik judulnya itu ujian di sini soal Corel Draw. Nah, begini tadi. Corel Draw. Nah, ini bidangnya komputer. Kita klik ke bidang komputer. Kemudian lanjutkan. Ya, ini menu-menu yang ada pada pembuatan soal di Quizzes. Yang jelas kita akan buat soal pilihan ganda di sini. Pilihan ganda, maka kita pilih ini saja. Ya, pilihan ganda. Di dalam soal ini nanti kita bisa memodifikasi dari pembuatan soal ini. Yang pertama kita akan buat soal nomor 1 dulu. Yang mudah kita copy saja. Ya, kita copy saja di sini. Nah, sudah ada di sini, kita copy. Ya, copy. Kemudian masukkan ke Quizzes, paste. Kemudian jawaban pertama kita copy lagi di sini. Copy, 3 sekalian, borong. Masukkan, paste. Kemudian ini kita pindahkan ke bawah. Paste. Ini kita hapus. Ya. Kemudian behind kita hapus juga, pindah ke bawahnya. C-nya kita hapus lagi. Ya. Kemudian kurang ini bawahnya, kita copy lagi. Copy lagi di sini, jawabannya adalah D. Kemudian di sini kita masukkan lagi jawaban kita. Kemudian kita pindah. Nah, karena masih sisa satu, maka kita tambah pilih jawaban. Klik pilih jawaban. Di sini kita hapus L. Kemudian di sini kan harus kita tentukan kata kuncinya. Kata kuncinya seandainya tadi yang jawab adalah ini, benar. Nah, sudah seperti ini. Kemudian setelah itu simpan. Ya. Setelah disimpan, bagaimana caranya kita membuat soal kedua? Kedua berarti kita pilihan ganda lagi, klik di sini. Atau waktunya kita tentukan, satu soal berapa detik. Anggap saja 30 detik. Kalau kurang ya dikurangin. Seandainya 20 detik karena soalnya mudah. Kita pilihan ganda lagi, tambah ya. Setelah tambah, kita cari soal nomor 2 di sini. Nomor 2 kita ambil soalnya. Kemudian copy, kita masukkan di sini. Ya. Kemudian jawabannya kita ambil juga di sini. Insert ini 3, ambil sekaligus. Kita masukkan, paste. Nah, kemudian ini kita ambil, pindah ke bawahnya, paste. Ini kita ambil juga, kita delete ya, hapus. Kemudian bawahnya kita ambil. Nah, di sini pakai cut saja, cut, taruh di sini, klik kanan, paste atau tempel. Nah, begitu. Kemudian C ininya kita hilangin, C-nya. Kemudian kurang jawabannya lagi kita ambil di sini. Klik kanan, copy. Masukkan di sini. Klik kanan, paste. Setelah itu, kok masih tetap jawabannya masih sama. Ring page setup. Oke. Ini kita pindah saja X ya. Ring page. Oke. Kita lihat soalnya. Mengapa? Oh, ternyata kita salah ngopi ya. Kita copy segini saja. Kita copy. Kemudian masuk ke sini. Terjadi kesalahan ya. Kita paste di sini. Kita ambil yang paling bawah. Klik kanan cut. Cut, kemudian tambah soal lagi di bawahnya, klik kanan, paste. Dan ini kita rapikan. Oke. Para Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, ini seandainya di sini akan kita tuliskan rumus seandainya di sini. Rumus. Ini anggap saja matematika. Kalau
seandainya rumus berarti ngambil dari sini. Ya, nih ada rumus akar, pangkat berapa, dan seterusnya. Seandainya diklik, nah begitu. Tambah, min, dan seterusnya. Kemudian apabila kita akan memasukkan gambar di sini, gambar, kemudian jawabannya di bawah, bisa juga klik di sini. Insert gambar. Gambarnya di mana yang mau diambil, klik, kemudian open. Kemudian apabila kita akan masukkan suara, suara berarti di sini. Ini bisa di-upload, bisa direkam dari sini. Apabila di-upload, nah kita ambil di mana suaranya yang akan kita buat listening seandainya. Bahasa Inggris listening. Maka ini aplikasi ini bisa digunakan untuk mengolah soal ujian listening, gambar, dan seterusnya. Apabila sudah selesai, maka kita tentukan waktunya. Waktunya di sini anggap saja 20 menit. Simpan. Ya. Setelah itu, oh ya, sini suruh minta jawaban. Mengganti nama sebuah, nah namanya save as. Ya. Apabila belum kita pilih, maka ada terangan belum ada kata kunci. Maka kita simpan di sini. Ya, setelah begini, ini anggap saja soalnya sudah jadi 20. Kemudian ini kita beri logo atau gambar dari soal kita. Soal kita ini di atas ada logonya, ada tulisannya ya. Jadi kita kasih logo, tadinya logonya logo Corel Draw. Oleh Corel Draw kita cari logo. Sini ada gambar Corel atau tidak? Ada, ini Corel. Paste. Ya, kita masukkan sini bahasa Inggris, kita ganti bahasa Indonesia. Cari Indonesia. Indonesia, ada nggak Indonesia di sini? Wah, kalau nggak ada gawat ini. Indonesia, ada. Oh iya, ada. Indonesia. Kemudian pilihan kelas. Ini bisa diujikan oleh siapa saja untuk siapa saja. Anggap saja di sini profesional. Ya. Kemudian soal ini mau dipublikasi atau hanya untuk sendiri? Kalau sendiri berarti pilih pribadi. Kalau publikasi berarti pilih publikasi. Kemudian disimpan. Ya, selesai. Jadinya begini. Nah, setelah selesai begini, kemudian kita akan masuk ke eh, bagaimana cara mengedit dan seterusnya. Sampai dengan membuat link. Kita masuk kembali. Ya, kembali. Ini sudah jadi. Apabila ini kita akan edit, maka kita klik edit di sini. Edit. Ya. Apabila sudah benar, kita kembali saja. Sudah benar. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu Dewan Guru membuat soal, waduh sulit ternyata ya tadi ya copy paste. Ternyata di Quizzes ini sudah ada soal, kita tinggal ngambil saja di sini. Ya, kita akan coba ambil soal kelas berapa? Kelas berapa? Kita cari nih. Tadi kita ngajar di SD. Soal kelas 4 SD. Ya, enter. Ini ketemu ini soalnya. Soal kelas 4 SD. Tinggal kita klik saja. Kita klik di sini. Ya. Klik di sini. Kemudian diapain? Diedit. Nah, setelah diedit, walaupun nggak diapa-apain atau diapa-apain di sini mau ditambah, dikurangi dan seterusnya. Kemudian kita kembali. Ya. Ternyata di sini kita akan coba lihat apakah ini masuk ke tempat kita atau tidak. Kuis tuh. Ini masuk. Soal IPA kelas 4 SD. Ya. Mudah berarti kan? Kita membuat soal, ngopi saja, tidak usah buat. Apabila kita akan membuat lagi misalnya, soal kelas berapa? Temukan soal kelas berapa nih? Soal anggap saja kelas 7. Enter. Ya. Cari kelas 7. Pelajaran apa kita? Pi seandainya. Ya, ini kita tinggal klik di sini. Kemudian kita edit. Nah, soal ini nggak sesuai seandainya. Kalau soalnya nggak sesuai, ya kita rubah-rubah di sini. Nih, sudah banyak soalnya ternyata.
tinggal tambahin, kurangin kalau ada yang mau dikurangin. Kemudian kembali. Kita lihat kuisku, apakah sudah masuk ke tempat kita? Iya, sudah masuk ke tempat kita. Soal pi. Ternyata ini sudah ada akun kita. Nah, berarti soal ini bisa diujikan ke siswa kita. Caranya gimana mengujikannya? Ya. Jadi apabila kita akan mengujikan, klik saja, kemudian main langsung. Kemudian ujian. Kemudian lanjutkan. Setelah lanjutkan, maka link ini kita bagi ke siswa kita. Cara baginya gimana? Baginya boleh ini ditunjukin di slide, boleh di copy, kemudian kita bagi di grup. Seandainya grupnya grup anak SD, jadi kita masuk ke grup WA dan seterusnya. Ya, kemudian kita tinggal laksanakan ujian. Ini seandainya mau dipaste di grup, ya silakan langsung dipaste di grup WA kelas berapa. Oke, kita lanjut.